Halo Pak De Lover, ketemu lagi ya sama Pak De. Dan seperti biasa, kali ini Pak De bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Manner Teacher. Film ini adalah film drama, komedi, jadi ada lucunya gitu. Ya lumayan lah. Dan meskipun film ini adalah film semi, tapi artisnya itu artis beneran dan juga penyanyi, bukan artis film semi ya, kecuali satu orang. Film ini menceritakan tentang seorang cowok yang nggak ngerti tata krama dan kemudian berubah menjadi sopan banget. Tapi perubahannya itu nggak instan ya, melainkan ada campur tangan dari makhluk tak kasat mata. Seperti apakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ke video. Silakan klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Kalau sudah, silakan duduk yang manis, jejer yang rapi, siapkan tisu basah, kastrol oil, permen hot trot, dan Pak De, puter intro nih Pak De. Film ini dimulai dengan seorang pria yang menabrak seorang cewek dan kemudian meminta maaf. Dia ini adalah cowok yang sopan banget yang bernama Hyunmo. Dan di sini Hyunmo sedang berkunjung ke tempat seorang peramal yang bernama Tara yang biasa dipanggil Madam. Madam loh ya, bukan Wadam. Kalau Wadam itu cewek bertongkol. Nah, film ini adalah kilas balik atau flashback yang menceritakan tentang tokoh utama kita, yaitu Hyunmo, bisa menjadi sosok yang sopan seperti saat ini. Jadi scene selanjutnya itu adalah alur cerita yang diceritakan sendiri oleh Hyunmo tentang masa lalunya, alias kehidupan Hyunmo sebelum menjadi sosok seperti sekarang ini. Dan film ini pun dimulai. Mimi peri nggak boys. Cerita diawali dengan Hyunmo yang baru keluar dari elevator dan dia menabrak seorang cewek. Tapi dia ini bukannya menolongnya, melainkan malah ngomel-ngomel sambil nyelonong. Yang membuat direktur perusahaan tersebut, yaitu Direktur Yun, menjadi geleng-geleng ketika melihat kelakuan Hyunmo. Kemudian terlihat dua orang cewek cakep. Dia ini bernama Minah, seorang karyawati senior, dan satunya bernama Yunji, seorang karyawati baru. Kemudian muncul Hyunmo dan di sini terlihat Yunji tertegun melihat Hyunmo. Bukan karena dia mirip Andika Kangen Band yo, melainkan ada alasan tersendiri. Ntar diceritakan di pertengahan film. Kemudian terlihat seorang cewek yang klokat-kloket seperti melakukan ritual pemanggilan arwah. Dia ini adalah pimpinan para karyawan di sini yang bernama Eugene. Beberapa menit kemudian terlihat Hyunmo yang sedang kebelet buang air dan dia ini nggak sopan banget loh. Dia menggedor-gedor pintunya pakai kaki. Dan ternyata di salah satu toiletnya terdapat Direktur Yun yang sedang browsing-browsing. Tentu saja dia ini marah ya ke Hyunmo karena nggak sopan banget. Nah, karena kejadian tersebut, kemudian Direktur Yun menelpon Eugene dan memarahinya. Karena dia sebagai penanggung jawab semua karyawan toh. Eugene pun stres akibat ulah Hyunmo dan kemudian meminta saran kepada semuanya. Kira-kira gimana caranya agar Hyunmo itu bisa menjadi lebih sopan. Dan ada yang menyarankan untuk menyewa seorang manner teacher, yaitu seorang guru atau tutor yang bertugas untuk mendidik tingkah laku seseorang. Tapi sayangnya nggak ada yang tahu siapa sih manner teacher yang recommended di kota mereka. Malamnya terlihat Hyunmo dan Minah yang sedang mampir di warung kopi sambil minum-minum beras kentur. Dan di sini Minah mengatakan ingin melakukan bercocok tanam. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Udah genjotannya lucu banget dan Minah ini endingnya justru tambah stres akibat gaya bertarung Hyunmo yang enggak banget loh. Keesokan harinya, Hyunmo ini sekali lagi mules dan mencoba masuk ke dalam toilet. Dan dia menggedor-gedor pintunya 3 kali. Dan tiba-tiba terlihat lampu flash dari dalam ruangan tersebut. Lalu muncullah seorang cewek dari dalamnya.
Dan Pak D kasih tahu ya, meskipun kalian sudah pernah nonton review film ini di channel lain, tapi Pak D yakin nggak ada yang tahu kalau Mbak ini dulunya adalah artis JAV yang pernah main di Jepang menggunakan nama artis yang berbeda. Tapi sekarang udah enggak ya, dan Mbak ini cakep banget loh. Oke wes, lanjut. Nah, di film ini dia bernama Mio Reong. Kita panggil Mio aja ya biar nggak susah. Dan dia mengaku kalau dia ini adalah Mimi Peri. Yang bertugas untuk merubah sifat manusia menjadi lebih sopan. Tapi tentu saja Hyunmo ini nggak percaya ya dengan hal seperti itu. Dia kemudian mendatangi Yujin untuk menanyakan perihal Mio. Dan Yujin mengira, oh itu mungkin adalah manner teacher yang sudah disewa oleh karyawannya tadi. Yujin pun menyuruhnya untuk menanyakan langsung ke Direktur Yun. Hyunmo kemudian menuju ke ruang Direktur Yun dan mengetuk pintunya 3 kali. Dan tiba-tiba muncul Mio di ruangan tersebut. Hyunmo kemudian menanyakan dia ini siapa kepada Direktur Yun. Namun Direktur Yun nggak melihat ada orang lain di ruangan tersebut selain Hyunmo. Dan Mio mengatakan bahwa dia akan muncul di hadapan Hyunmo jika Hyunmo bertingkah sopan. Seperti contohnya mengetuk pintu sebelum masuk ruangan atau berbuat hal sopan lainnya. Nggak percaya dengan omongan Mio, Hyunmo kemudian mencoba lagi masuk tanpa mengetuk pintunya. Dan bener aja, Mio tadi menghilang dari ruangan tersebut. Dia pun mencoba beberapa kali, yaitu mengetuk pintu dan tidak mengetuk pintu. Yang membuat Direktur Yun ini pertama kali sih heran melihat tingkah laku Hyunmo, dan ujung-ujungnya dia malah merinding yo. Jangan-jangan di ruangannya ada hantunya. Begitupun pas masuk ruangan Yujin, dia ini ngomong dengan Mio, tapi karena orang lain nggak bisa melihatnya, dia dikira ngeroeng sendiri. Dan meskipun dia bertingkah sopan, tapi efeknya orang-orang lihatnya itu bukan sopan, melainkan Hyunmo ini jadi gila. Pas pulang ke rumah, Hyunmo kemudian mencoba memastikan kewarasan otaknya dengan cara sekali lagi ngetes jika dia berbuat sopan di rumah, apakah Mio akan muncul lagi. Dan ternyata bener, Mio tadi muncul lagi. Sehingga kini Hyunmo yakin bahwa dirinya ini sekarang benar-benar menjadi gila. Malamnya karena Hyunmo ini lagi gabut, dia kemudian mempunyai ide gila, yaitu dia pengen tahu apakah makhluk yang bernama Peri itu bisa melakukan penggenjotan. Kemudian Hyunmo mencoba mengetuk pintu lemari pakaiannya, dan muncullah Mio. Hyunmo kemudian mengutarakan maksudnya tersebut, dan Mio menjawab bahwa dia bisa melakukan penggenjotan. Mulai panas ini kayaknya. Hyunmo tentu saja seneng banget mendengarnya, tapi syaratnya itu banyak banget. Mulai dari dia harus sikat gigi dulu biar kalau ciuman nggak bau odading, merapikan pakaian sebelum penggenjotan, dan lain-lain. Dan karena tiang listrik Hyunmo ini udah cenat-cenut, sehingga dia nggak sabar yo. Dan akhirnya Mio pun menghilang. Hyunmo kemudian mencoba berbagai tingkah sopan untuk memanggil kembali Mio. Tapi sayangnya nggak berhasil, sehingga dia pun gagal untuk bercocok tanam. Keesokan harinya, tanpa disadari, kini tingkah Hyunmo bisa dibilang sudah sangat berbeda dengan sifat aslinya. Dan Direktur Yun yang melihatnya kini menjadi seneng yo. Dan selama 1 hari itu, nggak peduli hal sopan apapun yang dilakukan oleh Hyunmo, Mio tadi nggak pernah muncul lagi. Malamnya, untuk merayakan perubahan tabiat Hyunmo, Direktur Yun kemudian merayakannya dengan makan dan minum bersama. Setelah itu, terlihat Yunji yang datang menghampiri Hyunmo untuk mengajaknya makan odading di pinggir jalan. Yunji ini sebenarnya tertarik ya dengan Hyunmo, tapi sebelum sempat menjawab ajakan Yunji, tiba-tiba muncul Minah yang lagi sange dan mengajak Hyunmo untuk melakukan eksplorasi ke dalam goa. Tapi Hyunmo menolaknya dan lebih memilih pergi dengan Yunji. Ya berhubung ada Yunji aja sih di sampingnya. Coba kalau nggak ada. Dan karena Hyunmo menolaknya, kini rezeki gebyar bikang anget dimenangkan dan dinikmati oleh karyawan lain. Mantap.
Sementara itu, Hyunmo sedang kencan dengan Yoonji. Dan di sini Yoonji kemudian bercerita bahwa dulu dia ini nggak seperti ini. Dia ini adalah cewek tomboy dan cewek ndugal yang kerjanya itu malakin orang lain. Sampai kemudian tiba-tiba muncul peri tapi cowok yang tampangnya itu mirip banget dengan Hyunmo. Karena itu Yoonji kaget pas pertama kali melihat wajah Hyunmo mirip dengan peri miliknya dulu. Hyunmo pun juga kaget mendengar cerita tersebut karena ternyata bukan cuma dirinya saja yang mengalami hal tersebut. Sehingga kini Yoonji tahu kalau tingkah gila Hyunmo itu sebenarnya dia sedang berkomunikasi dengan Mio. Sepulangnya, Hyunmo yang nggak melihat Mio seharian kemudian merasa sedih. Jangan-jangan Mio nggak bakal muncul lagi toh. Dan untuk terakhir kalinya, Hyunmo mencoba untuk memanggil Mio lagi. Dan berhasil. Dan pada poin inilah Pak D bertanya dalam hati, ini sebenarnya pria apaan sih? Masa munculnya dari toilet, dari lemari pakaian, dari bawah kasur loh? Aduh. Hyunmo kemudian meminta maaf dan dia berkata bahwa seharian ini dia sudah berbuat sopan dimanapun. Dan akhirnya mereka pun melakukan penggenjotan. Dan adegannya itu menurut Pak D beda ya dengan film semi ecek-ecek yang cuma mengandalkan penggenjotan. Adegannya ini dibuat sensual seperti garapan Passion HD atau Art of Love. Jadi bukan cuma ucelak-uceluk cerot ya. Pokoknya mantep lah. Nah, setelah kejadian itu, Hyunmo ini bisa dibilang jatuh cinta ke Mio. Bahkan ketika Yoonji mengajak pulang bareng, dia justru menolaknya dan lebih memilih untuk memanggil Mio ketika kantor sedang sepi dengan tujuan untuk melakukan penggenjotan. Namun belum sempat untuk memasuki goa, tiba-tiba Yoonji tadi balik lagi loh, sehingga dia melihat tiang listriknya. Tapi Hyunmo nih pantang menyerah yo. Merasa dia gagal eksekusi di kantor, dia kemudian memanggil Mio di toilet. Dan akhirnya Hyunmo pun berhasil buang air. Bukan buang air besar atau buang air kecil yo, melainkan buang air putih. Dimana suara celepak-celepoknya itu kedengeran sama Direktur Yoon yang dikira dia ini sedang mengamplas batangnya yo. Dan sejak saat itu, Mio ini bisa dibilang menjadi tambah sangean loh. Dimana setiap kali dia muncul, Mio langsung mengajak Hyunmo untuk bercocok tanam. Dan apesnya, kejadian tersebut terjadi di ruangan Direktur Yoon, yang tentu saja membuatnya marah-marah yo. Nah, dari sini kemudian menjadi dilema ketika Hyunmo berada di kantor, yaitu jika Hyunmo mengetuk pintu, maka Mio yang sange itu akan muncul. Sementara jika ia tidak mengetuk pintunya, maka Direktur Yoon akan marah-marah dan menganggapnya tidak sopan. Sehingga Hyunmo ini menjadi stres dan mengatakan kepada Mio agar jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Dan dengan wajah sedih, kemudian Mio pun menghilang. Sementara itu, Direktur Yoon kini tambah yakin bahwa di dalam ruangannya ini beneran ada hantunya. Nah, sejak saat itu, Hyunmo ini berubah menjadi kayak orang ngangong yo. Karena secara tidak sadar, sejak kepergian Mio, dia ini merasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Dan gak peduli hal sopan apapun yang dia lakukan, Mio tadi tidak pernah muncul lagi. Yoonji yang melihat tingkah laku Hyunmo itu kemudian menjadi kasihan karena dia juga dulu pernah mengalaminya. Dan kemudian Yoonji mencoba menghibur Hyunmo dan mengatakan untuk mencoba menemui Tara sang peramal tadi. Dan inilah scene di awal film tadi, yaitu Hyunmo yang meminta kepada Tara untuk meramalkan bakal menjadi seperti apa sih nasibnya semenjak ditinggal oleh Mio ke depannya. Tara kemudian meminta Hyunmo untuk memilih kartu remi yang ada di depannya ini, dan menurut Tara bahwa Hyunmo ini sebentar lagi akan dipertemukan dengan jodohnya. Beberapa saat kemudian muncullah Yoonji yang juga kebetulan datang ke tempat Tara. Jadi kesimpulannya Yoonji inilah yang bakal menjadi jodohnya Hyunmo. Dan ternyata Mio tadi selama ini juga masih mengawasi Hyunmo dari kejauhan. Dan akhirnya semua karakter di film ini mendapat ending yang berbahagia dan film ini pun berakhir.
Sebuah film yang lumayan lucu ya. Kalau kalian nonton filmnya, pasti kalian bakal senyum-senyum sendiri. Cuma satu aja sih sayangnya, yaitu nggak ada adegan penggenjotan dengan Yoonji alias Mbak Cantik itu. Ya nggak bakalan ada sih, karena dia bukan artis film semi ya. Oke, setelah cukup sekian, dan jika kalian masih pengen mendengarkan suara Pak D, kalian bisa melakukannya dengan cara mengklik salah satu video yang muncul di layar kalian saat ini. Oke wes, terima kasih dan sampai jumpa di tongkrongan selanjutnya, masih bersama Pak D. Bye bye.